Nah, tetapi apa dasarnya? Apa dasarnya, saudara? Ya, ternyata sebagian besar, kalau Anda melihat, sebagian besar pelarangan makan daging anjing itu karena didasari oleh Perda Syariah, saudara ya, oleh Syariah Islam. Makanya yang Gokal Gembita ini ya memasukkan perda-perda Syariah ke dalam pelarangan daging anjing. Masalahnya, ketika Anda menganiaya anjing itu, Anda tidak dihukum. Yang tidak boleh adalah memakan daging anjing. Anda boleh nyambit anjing, nggak boleh gebukin anjing, saudara, dan tidak dihukum. Belum pernah ada orang dihukum sama polisi gara-gara gebuki asu, saudara. Ya kan? Belum pernah. Bahkan Anda sumpah serapah asu juga nggak ditangkap, saudara ya. Kemarin ada perda larangan makan anjing ya di Semarang ini ya. Prihatin truk pembawa anjing. Mbak Ita pamer perda larangan makan daging anjing. Mbak Ita ini adalah wali kota Semarang, saudara ya. Nah, masalahnya adalah larangan konsumsi daging anjing, saudara. Ya, perdanya itu adalah larangan konsumsi daging anjing. Kalau Anda lihat perdanya ini, dia alasannya sangat aneh ya. Mbak Ita menegaskan anjing atau kucing bukan makanan seperti yang ada di dalam Perda Kota Semarang nomor 2 tentang keamanan pangan. Dalam perda memang sebutkan jika hewan seperti anjing maupun kucing bukanlah jenis hewan non-pangan, mereka hewan peliharaan. Oleh karena kedua jenis hewan itu dagingnya tidak bisa dikonsumsi karena berpotensi membahayakan kesehatan bagi manusia. Ia menegaskan anjing tidak layak dikonsumsi karena bukan termasuk hewan ternak. Dirinya pun sudah meminta kepada dinas terkait agar gencar sosialisasi dan menangani peredaran daging anjing. Sudah ada perdanya, kita akan lebih gencar sosialisasikan ke kecamatan, kelurahan, ke masyarakat larangan istilah daging non-pangan, ujar wanita yang sarana. Kita juga mengapresiasi Polrestabes Semarang yang mampu menggagalkan 226 anjing yang diduga akan dikirim ke wilayah Solo Raya. Solo ini memang pusatnya anjing, saudara ya, dari anjing ternak, dari mulai anjing ternak, anjing buat diternak, anjing buat dipelihara, sampai anjing buat misuh, saudara ya. Oke, ini Solo pusatnya ya. Jadi Anda tinggal beli, Anda datang ke peternakan anjing, Mas, aku mau beli anjing buat misuh, Mas. Nah, nanti dia akan kasih asu, gitu, saudara ya. Hari ini kita temanya diskriminasi terhadap asu di Indonesia, saudara ya. Kalau asu itu bisa ya asal suka uang bisa, ya aku suka uang bisa, Anda suka uang bisa, aku suka ngupil bisa, ya. Ya, bisa semua lah pokoknya asu itu, saudara ya. Asu, ayo semua yang di YouTube live bilang sama-sama asu gitu, saudara ya. Nah, kita hari ini benar-benar ya, ini diskriminasi terhadap asu di Indonesia. Asosiasi sop udang bisa juga. Sebentar. Ini pada jatuh semua ya. Nah, apa yang kita mau bahas ini, kita mau lihat aspek hukumnya, dan tentu saja Anda boleh tanya jawab hukum tentang hal yang lain. Kemarin ada, siapa kemarin ya yang tanya masalah tanah di tanah adat itu ya, sengketa tanah adat, rupanya data-datanya sudah dikumpulkan ya. Mungkin mau dilanjutkan pertanyaannya juga boleh ya, masalah sengketa tanah, masalah, nah itulah makanya ya. Kalau kita ngelihat ini ya, orang-orang tetangga kita ini yang di Indonesia dulu, tetangga saya dulu di Indonesia memang senengnya ribut ya, senengnya gegeran. Karena ya waktu diciptakan berasal dari tanahnya tanah sengketa itu, saudara ya, makanya suka ribut itu. Nah ini Anda yang diciptakan dari tanah sengketa, Anda boleh ya, boleh berkonsultasi hukum. Pak, ini saya suka ribut karena dulu saya dari tanah sengketanya mau kita beresin Pak, supaya jangan bersengketa lagi. Ya, ini Anda boleh tanyakan di di Zoom. Anda bisa masuk ke Zoom ya. Selalu sama 85177724545, saudara ya. 85177724545. 851
77724545. Silakan masuk. Nanti saya pin ya. Ini saya belum sempat pegang handphone. Jadi saudara, ini kita sambil membahas ya. Temanya diskriminasi terhadap asu ya di Indonesia. Nanti Anda boleh tanya jawab lainnya juga boleh ya tentang kasus perceraian, kasus-kasus yang lain. Nah, untuk kasus persekusi khususnya Anda akan ditangani secara gratis, saudara ya. Untuk kasus persekusi, kayak kemarin ada TikToker yang dilaporkan polisi, ada YouTuber si siapa itu, Utiwati Mena lagi ya, kita belum tahu sampai di mana perkembangannya. Kalau Anda membutuhkan lawyer ya, kita sediakan secara gratis. Tentu saja pembiayaannya dari masyarakat, kita akan kumpulkan dana ya. Dan untuk kalau bekal Anda sampai di penjara, tentu saja harus dibiayain. Supaya di penjara jangan galau-galau amat ya, kita bisa peliharakan kayak Pak Apolinis Darmawan dulu kita pelihara, di penjara pun dia bisa kasih makan, bahkan dia punya pemuridan ya, dia punya pemuridan, walaupun berbeda dengan kita ya, yang pada lainnya ada Kristen lain, ada yang karismatik. Kalau Pak Apolinis Darmawan ini lebih Kristennya Katolik, saudara ya, dan kita nggak pandang kamu Katolik, Saksi Yehova, Oneness, Trinitas. Kalau Anda ada masalah, merapatlah kemari, kita akan memberikan bantuan ya ke hukum, juga support finansial untukmu dan keluargamu, saudara ya. Dan kalau Anda yang sudah siap untuk mencari suaka di luar negeri, Anda bisa hubungin saya pribadi, saudara ya. Kalau Anda siap cari suaka tapi benar-benar ya, dan ya Anda harus tahu syarat-syarat suaka itu apa saja. Anda harus benar-benar karena mengalami persekusi atau Anda mengalami diskriminasi yang luar biasa, jiwamu yang terancam. Bukan karena mau cerai terus kamu minta suaka, karena kamu miskin kamu minta suaka, enggak bisa, saudara ya. Nggak bisa. Dan kalau Anda sudah minta suaka, Anda nggak bisa pulang selama 10 tahun ya. Serius ya, saudara ya, selama 10 tahun. Jadi saya tinggal 5 tahun lagi ya. Saya tinggal 5 tahun lagi. Kalau Anda minta suaka, Anda nggak bisa pulang. Itu beneran ya. Jadi kalau Anda sudah mau minta suaka, harus tekad bulat. Ya. Nah, bagaimana sih ceritanya si Asu ini, saudara ya? Jadi ceritanya biji gini, saudara ya. Kemarin ada perda larangan makan anjing ya di Semarang ini ya. Prihatin truk pembawa anjing, Mbak Ita pamer perda larangan makan daging anjing. Mbak Ita ini adalah wali kota Semarang, saudara ya. Nah, masalahnya adalah larangan konsumsi daging anjing, saudara. Ya, perdanya itu adalah larangan konsumsi daging anjing. Kalau Anda lihat perdanya ini, dia alasannya sangat aneh ya. Mbak Ita menegaskan anjing atau kucing bukan makanan seperti yang ada di dalam Perda Kota Semarang nomor 2 tentang keamanan pangan. Dalam perda memang sebutkan jika hewan seperti anjing maupun kucing bukanlah jenis hewan non-pangan, mereka hewan peliharaan. Oleh karena kedua jenis hewan itu dagingnya tidak bisa dikonsumsi karena berpotensi membahayakan kesehatan bagi manusia. Ia menegaskan anjing tidak layak dikonsumsi karena bukan termasuk hewan ternak. Dirinya pun sudah meminta kepada dinas terkait agar gencar sosialisasi dan menangani peredaran daging anjing. Sudah ada perdanya, kita akan lebih gencar sosialisasikan ke kecamatan, kelurahan, ke masyarakat larangan istilah daging non-pangan, ujar wanita yang sarana. Kita juga mengapresiasi Polrestabes Semarang yang mampu menggagalkan 226 anjing yang diduga akan dikirim ke wilayah Solo Raya. Solo ini memang pusatnya anjing, saudara ya, dari anjing ternak, dari mulai anjing ternak, anjing buat diternak, anjing buat dipelihara, sampai anjing buat misuh, saudara ya. Oke, ini Solo pusatnya ya. Jadi Anda tinggal beli, Anda datang ke peternakan anjing, Mas, aku mau beli anjing buat misuh, Mas. Nah, nanti dia akan kasih asu gitu, saudara ya. Mungkin ada semua anjing buat apa saja, termasuk anjing buat misuh ada, saudara ya. Di sisi lain, Kapolres Semarang, Kombes Irwan Anwar, pihaknya bekerja sama dengan Animal Hope Shelter dan memantau penanganan pertolongan terhadap ratusan anjing. Pihak Polrestabes Semarang akan ikut memantau. Nah, diberitakan sebelumnya polisi menggerebek pengiriman ratusan anjing di gerbang tol Kali Kangkung Semarang. Ya, malam bersama komunitas hewan Animal Hope Shelter. Total ada 226 anjing keadaan terikat yang diangkut menggunakan truk bak terbuka. Ya, luar biasa, saudara ya. Dan saudara, masalahnya, nah ini ada perda larangan lagi ya, perda larangan. Ya.
Nah, kita lihat hukum online ya, hukumnya. Saya membacakan ya, nanti biar lawyer yang menjelaskan, saudara ya. Kalau saya yang sudah formal begini, biar kita kasih lawyer saja. Beberapa waktu yang lalu terdapat truk bermuatan puluhan anjing dikirim ke Solo. Ya, sebenarnya bagaimana hukumnya makan daging anjing? Karena sampai saat ini alasan orang mengkonsumsi daging anjing adalah karena dipercaya bermanfaat untuk pengobatan berbagai penyakit. Ini Pak Yonatan sudah datang, saya jadikan kaos dulu ya. Oke, shalom Pak Yonatan, selamat malam. Terus, maka Shalom Pastor, selamat malam. nanti Pak Yonatan yang akan menjelaskan lebih lagi, saudara. Saya hanya membacakan yang sudah ada. Ya, dan Anda boleh bertanya ya untuk masalah lain ya, karena kita kasih kasus begini supaya supaya menarik ya, saudara ya. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel judulnya Hukumnya Mengkonsumsi Daging Anjing pertama kali dipublikasikan 19 Desember 2019. Seluruh informasi hukum yang di klinik hukum online disiapkan, salah ya, produk hewan. Ada di dalam pasal 64 angka 1 Perpu Cipta Kerja pasal 1 UU 18 2012. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, air baik diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya digunakan untuk persiapan pengolahan atau pembuatan makanan minuman. Selain itu, Undang-Undang 18 2009 dan perubahannya mendefinisikan ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri jasaan atau ikutan yang terkait dengan pertanian dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi dipersyaratkan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan berkewajiban melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi, bla 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 bla. Nah, masalahnya di sini ketentuan produk hewan di Solo. Sementara menyambung pertanyaan Anda, Perda Surakarta 9 2015, ya, produk hewan adalah semua produk berasal dari hewan yang masih segar dan atau telah diolah atau diproses kebutuhan konsumsi, farmakosetika, pertanian atau kegunaan lain bagi pemenuhan dan kemaslahatan manusia. Nggak ada tulisannya nih. Nah, larangan makan daging anjing berpedoman pada surat edaran Direktorat Peternakan, ya, nomor sekian, telah ditegaskan bahwa daging anjing tidak termasuk dalam definisi pangan. Ya, tidak menerbitkan sertifikat veteriner, surat keterangan. Jadi dihimbau akan para pihak yang menjadi subjek surat tersebut tidak memberikan surat veteriner, tetap menerbitkan sertifikat veteriner, surat keterangan kesehatan produk sebagai persyaratan administrasi lalu lintas anjing hidup, ya, surat rekomendasi anjing hidup, setahu JILAB dan segala macam, membuat surat imbauan secara tertulis, tapi tidak ada tulisan dilarang makan anjing ya, saudara ya. Dilarang makan anjing, nggak ada ya. Oke lah, yang beginian saya kagak ngerti dah. Tetapi apa dasarnya? Apa dasarnya, saudara? Ya, ternyata sebagian besar, kalau Anda melihat, sebagian besar pelarangan makan daging anjing itu karena didasari oleh Perda Syariah, saudara ya, oleh Syariah Islam. Makanya yang Bokap Gembita ini ya memasukkan perda-perda syariah ke dalam pelarangan daging anjing. Masalahnya, ketika Anda menganiaya anjing itu, Anda tidak dihukum. Yang tidak boleh adalah memakan daging anjing. Anda boleh nyambit anjing, nggak boleh gebukin anjing, saudara, dan tidak dihukum. Belum pernah ada orang dihukum sama polisi gara-gara gebuki asu, saudara. Ya kan? Belum pernah. Bahkan Anda sumpah serapah asu juga nggak ditangkap, saudara ya. Anda gebukin asu nggak ditangkap. Nah, bagaimana dengan di Eropa, saudara? Kalau di Eropa ada undang-undang, ya, nih ya, ini contohnya nih, di Argentina, ya, tidak boleh konsumsi, ya, tapi tidak ada keterangan mengenai penjualan dan pembantaian. Di Australia itu nggak boleh membantai, termasuk menyakiti, saudara ya, menyakiti atau maksudnya gebukin anjing itu ya, slaughter itu ya, slaughter aja nggak boleh ya, slaughter ilegal. Kanada slaughter ilegal, konsumsi juga legal. Di Chili nggak boleh, ya, tidak boleh komersial sel ilegal, komersial sel ilegal. Di Cina boleh, saudara ya. Di Prancis, Jerman, termasuk di Belanda ya, slaughter sel ilegal, saudara ya, tapi boleh makan. Nah, lucu kan? Boleh dimakan, tapi Anda tidak boleh membantai, ya, dan tidak boleh menjual. Jadi harus ya apa adanya saja begitu ya.
Di India boleh jual. Hong Kong nggak boleh, ya. Mali nggak boleh slaughter, nggak boleh memenggal anjing, ya, nggak boleh motong anjing. Swiss, Taiwan nggak boleh. Inggris, Amerika nggak boleh, saudara ya. Nanti ada, saya bukakan ya. Judulnya adalah tadi apa ya? Bentar, mana tadi judulnya nih? Kok hilang? Aduh, handphone lemot. Lemot ya handphone saya. Law to harm dogs in Netherlands. Kalau di ini ya, binatang itu nggak boleh dianiaya, saudara ya. Ini ya, ada hukum namanya di Animal Welfare Regulation ya. Cruelty. Ya, cruelty to animals is crime. Cruelty ya, tindakan kekejaman, tindakan kejahatan terhadap binatang can be physical abuse or failing to take care. Jadi kalau kamu menelantarkan ya binatang, ya misalnya kamu punya anjing rumah, terus kamu tinggal di jalan begitu ya, kamu itu bisa ya such as neglecting or starving an animal. Kamu bisa tangkap polisi, saudara. Kamu nyambit anjing ya, itu tidak boleh, saudara, di sini. Nyambit ya sampai anjingnya lumpuh gitu ya, kamu bisa masuk penjara. Nggak boleh, saudara ya. Nah, kalau mengkonsumsi mana boleh. Tapi kalau kamu menganiaya anjing itu tidak boleh, saudara, di Belanda ya. Nah, ini ada dalam bahasa Nederlandnya ya. Namanya cruelty apa sih? Saya juga pengen tahu ya. Mana tadi ya? Kok hilang? Sebentar. Kok hilang nih? Wah, kok hilang? Sebentar dah. Hilang semua ya. Tadi cruelty Nederland. Saya pengen tahu ya bahasa aslinya nih. Nah, ya. Jadi Anda nggak boleh, saudara ya. Nah, kalau di Indonesia banyak anjing pincang, anjing yang diikat gitu ya, terus dibiarkan mati, anjing yang dibacok, dan pelakunya nggak apa-apa, saudara. Tapi tiba-tiba nggak boleh makan daging anjing. Alasannya karena rabies. Ini rada aneh ya, ini rada-rada aneh. Jangankan anjing, ayam juga kalau kena flu burung kan sama saja, kan Anda nggak boleh makan kan. Ayam kena flu burung, atau sapi ada antraknya, kan sama saja, apa bedanya? Apa bedanya anjing terpotensi rabies dengan sapi kena antrak atau ayam kena flu burung? Sami mawon, John. Saya kadang-kadang nggak ngerti cara berpikirnya orang Indonesia. Tapi sudahlah. Biarlah lawyer kita yang membahasnya. Biarlah lawyer kita yang meluruskannya. Anda boleh bertanya jawab, berinteraksi. Saya mengundang teman-teman yang mau tanya jawab masalah hukum. Ya, jangan tanya hukum karma sama lawyernya ya, saudara ya. Hukum karma, hukum cinta, ya Anda jangan tanya ya. Termasuk hukum rimba, Anda jangan tanya sama lawyer. Tapi tanyanya hukum yang berlaku di Indonesia, hukum perdata pidana, KUHP, KUH Perdata. Nah, Anda boleh tanya kepada lawyer kita. Sekali lagi, Anda jangan tanya hukum karma, saudara ya. Karena lawyer kita ini masih sehat walafiat, belum pernah berinkarnasi menjadi apapun juga setahu saya. Oke, silakan Pak Lawyer. Ya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,